Selamat malam. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Aduh, mohon maaf ya, saya nggak judge orang dari cover atau apa. Tapi kok saya melihat ada aura negatifnya di tubuh Mas Hendra. Dengan tanggal lahir 8 bulan 7 1988 dan nomor rumah 74. Ya. Mas Hendra ini karena rasa penasarannya akhirnya mempelajari ilmu hitam, datang ke tempat-tempat mistis sampai akhirnya ke sebuah goa. Dia merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib yang memberinya wangsit dan dia merasa punya ilmu. Ilmu itu digunakan untuk mengirimkan santet ke orang tapi justru berbalik ke dirinya sendiri. Dirinya sering merasa sakit dan macam-macam keluhannya. Makanya datang ke Menembus Mata Batin sebenarnya mau melepas dari semua ritual yang pernah dia lakukan. Oke, tadi kalau saya nggak salah dengar ada suara apa namanya? Agak suara tekanan tinggi high tone gitu ya. Iya, Dia nadanya. menjelaskan statement apa ya untuk itu. Tadi saya lihat kayak ada dengar suara please. Oh, yang pertama. Nah, yang pertama tadi pas begitu dia masuk, dia high tone karena dia merasa bahwa penasaran waktu dia ngomong penasaran sangat ini coba menjadi. Ilmu hitam itu dibuktikan dengan dia ngirim santet ke orang. Kenapa pula? Minta boneka. Penonton fokus ya. Nanti takutnya ada apa-apa kita nggak bisa handle satu-satu. Ya. Maknya tadi nggak mau ya. Mas Hendra, Mungkin perempuan bisa lebih tahu. Sakit. Mas Hendra sakitnya di mana ya? Sini ya, sini. Seluruh belakang. Kayak ketusuk paku. Shaking banget sih. Shaking. Saya butuh air dong. Masih kuat duduk nggak Mas Hendra? saya duduk. Coba yuk pelan-pelan. Coba yuk Yuk, pelan-pelan. yuk pelan-pelan. Ayo, Pelan-pelan. kita berdiri ya. Berat. Bisa. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan. Mas Hendra, ini pengen lepas bener ya. Tapi dalam penerawangan batin saya ngelihat makhluk-makhluk gaibnya nggak mau lepasin dia. Jadi ini kayak ada hutang karma, hutang piutang yang nggak beres-beres. Si Hendranya sendiri sih kalau saya lihat dia tuh udah males banget dan udah capek banget dibilang aneh. Tapi makhluk-makhluknya ini nggak cuma satu. Nih saya mau tanya Hendra, jujur Hendra, kamu ada janji gaib ya? Ada perjanjian Misalnya, gaib. well, kayak gue kaya, gue bakal datengin tempat ini setahun sekali. Ada kayak gitu-gitu. Bahkan saya juga pernah perjanjian mereka setiap jam 12 malam, setiap malam purnama saya harus ke laut, Tuh, harus menyerahkan sasaran hidup-hidup, Apa? Seserah hidup-hidup itu apa? sesajen Sesajen hidup-hidup itu Sesajen apa? hidup tuh ke apa? laut. Binatang hidup gitu. Binatang atau Mas Hendra, kalau saya jadi kamu, saya masih. Kenapa Mas? Kenapa? Apa yang dialamin, apa rasanya, apa? Kenapa Mas Hendra? airnya panas? Ini air minum Soalnya dia penasaran tinggi sih. diikutin terus kayak dilawan gitu. Gini, Soalnya Mas. mereka kayak merasa ditantangin. Ini mas, saya setiap malam bulan purnama mas, setiap pergantian malam jam 12 malam saya harus ke tengah lautan sendirian pakai perahu, harus bawa yang hidup-hidup. Seperti ayam. Awalnya bawa ayam cemara
Mani. Terus habis itu? Habis itu dia minta kambing. Kambingnya sebekap biar gak ketahuan. Nah, pernah juga dia minta sapi atau kebo. Badan saya sendiri saya gak kuat. Kenapa kamu turutin? Kalau nggak diturutin gimana? Iya, nyawa saya terancam. Oh iya, yang saya bilang tadi ya. Oh. Di sini kamu bawa jimat gak? Saya mau lihat. Apa yang dibawa? Kasih aja mas, kalau memang udah nggak ini daripada capek loh. Ya, gimana? Ambil. Lu nantangin gua lu. Mas Hendra, saya tidak ingin berbuat jahat loh di sini. Saya hanya Iya deh kayaknya, Ran. Tapi saya juga punya apa namanya, privacy untuk menjaga diri saya juga. Iya. Dan saya tidak mau melakukan ini. Itu apa? Kalau kamu menyakiti saya akan bukan saya mau menyakiti balik, tapi saya Itu apa? saya Cuma mau menjaga melindungi ini. diri loh, kita cuma mau melindungi diri Iya, loh. kita dan saya bertanggung jawab untuk melindungi mereka semua di sini. Itu apa? Bukan apa? Bukan urusan kamu. Tampaknya bukan dia lagi yang ngomongnya. Tolong cabut paku itu. Enggak. Baik. Apa? Cara gimana? Lumayan. Dok. Bos. Tapi dia juga udah capek, pasti. Badannya dipakai aja. Badannya. Iya, badannya dimanfaatin sama makhluk itu aja gitu. Susah sih ya kalau penasaran ya, dia buka soalnya. Nih, dia juga pernah kirim santet ke orang. Iya itu yang dia bilang kan, balik lagi kan. Balik lagi. Santetnya dan dia semua. Ada sebab, ada akibat. Kamu berbuat baik, hasil baik. Kamu santet, kirimannya jadi orang aneh. Wah ini tadi udah bilang karma. Yes, ini yang aku bilang karma. Makanya nih, tahu nggak? Dia kayak jujur mohon maaf banget. Saya ngerasa tidak ada daya tarik di diri kamu. Kayak gak punya temen gitu. Karena ini nih, kiriman santet membuat mukanya menjadi tidak menarik dan tidak tidak berkilau. Terus kadang kayak jadi aneh. Karena banyak kan kirim santet. Itu bisa tiba-tiba nyekek siapapun Oh, bisa, orang lain Bay. gitu. Bisa? Bisa. Itulah saya terkungkung di diri sendiri. Dari radius di sini saya mencium bau jimat. Jimatnya di mana? Jangan bohong ya. Tadi siap dibawa ngomongin Dia jimat, bilang langsung bahwa- emosi ya, Iya, begitu dibahas soal jimat kayak langsung pusing. kayak berubah gitu. Di mana jimatnya, Mas? Matanya. Tadi yang kau bawa apa aja, Mas Hendra? Apa? Telur. Hah? Telur. Telur, Ambil. Tadi masuknya lewat mana? Coba di tempat Anda masuk. Ambil di tempat barang-barang Anda yang Anda tinggal, semua yang Anda bawa, tunjukin ke kita sini. Ya, silakan. Saya boleh jujur ya. Sepanjang